Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanarya Putra dengan NIM 25143. Perkenalkan, saya Aulia Agustin dengan NIM 25144. Perkenalkan, nama saya Aura Dina Adrian dengan NIM 25145. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mendemonstrasikan alat temperatur kontrol trainer Amfield PCT52. Tujuan praktikum: 1. Mahasiswa dan mahasiswi mampu mendemonstrasikan rangkaian alat temperatur kontrol. 2. Mahasiswa dan mahasiswi mampu melakukan pengendalian dan pengamatan dari fenomena temperatur kontrol. Komponen alat temperatur kontrol yaitu ada tabung, sensor temperatur T2, dan sensor temperatur T1 pada bagian bawah permukaan. Lalu ada heater dan fan, lalu ada transmitter yang mengubah sinyal sensor agar bisa terbaca oleh controller. Lalu selanjutnya ada monitor, keyboard, mouse, CPU, dan kabel tambahan yang digunakan untuk menghubungkan alat satu sama lain. Adapun sensor suhu dan prinsip kerjanya. 1. Ada resisten temperatur detektor. Prinsipnya berdasarkan perubahan hambatan, di mana semakin panas suhunya, maka semakin besar hambatan listrik pada logam di dalamnya. 2. Termokapel. Prinsipnya berdasarkan dari tegangan listrik. Jadi, pertemuan dua logam berbeda menghasilkan tegangan listrik kecil milivolt saat dipanaskan. 3. Infrared. Jadi, prinsipnya itu berdasarkan deteksi radiasi. Sensor ini menangkap pencarian energi radiasi inframerah alami tanpa harus menyentuhnya. 4. IC sensor. Prinsipnya berdasarkan dari sinyal chip. Jadi, komponen chip internal mengubah perubahan suhu menjadi sinyal elektronik yang langsung dibaca oleh komputer. Sebelum kita memulai praktikum, pastikan terlebih dahulu area kerja bersih dan aman. Nah, setelah itu, keluarkan kabel dari tempat penyimpanannya. Nah, jika sudah dikeluarkan, kemudian sambungkan seluruh perangkat demonstrasi ke sumber listrik atau perangkat lain. Jika perangkat sudah tersambung semua, tekan tombol di CPU untuk menghidupkan komputernya. Terus, kita buka aplikasi Amfield PCT52 dan pastikan tabel dan grafik kosong ya. Setelah itu, ubah diagram dari point menjadi lines agar grafik lebih mudah terbaca. Lalu, buka bagian PID controller, setting proportional band dan interval time-nya ya. Lalu klik apply dan OK untuk menerapkan. Lakukan pengendalian fan control hingga presentasi fan mencapai 75%. Nah, kemudian lakukan juga pengendalian daya pemanas secara bertahap hingga suhu permukaan pemanas mencapai 35 derajat Celcius. Nah, ketika suhu sudah mencapai set point, pindahkan pengendalian ke otomatis. Setelah mencapai set point, gunakan stopwatch dan tunggu hingga 3 menit. Nah, setelah 3 menit, naikkan set point sesuai variasinya. Kemudian hold lagi selama 3 menit. Nah, lalu amati perubahan pada grafik. Nah, setelah itu kita akan melakukan penurunan. Nah, ubah set point lagi menjadi 35 derajat Celcius dan hold selama 1 menit. Setelah 1 menit, lakukan penurunan bertahap dengan mode manual hingga daya pemanas mencapai 0%. Nah, kemudian klik stop untuk menghentikan pencatatan pada grafik, tabel, dan waktunya. Lakukan penyimpanan terhadap grafik dan tabelnya dengan menekan tombol print untuk grafik dan save as untuk tabel. Lakukan penamaan pada grafik agar tidak tertukar dengan kelompok lainnya. Dan jangan lupa penamaan juga untuk tabelnya ya. Nah, kemudian cek lagi grafik dan tabel, pastikan semua data sudah tersimpan.
Nah, untuk menutup aplikasinya, kita klik icon load untuk mengembalikan settingan seperti semula dan klik cancel untuk menutup aplikasinya. Buka Windows Option, pilih Power, lalu klik Shutdown untuk mematikan alat. Kemudian, cabut seluruh perangkat demonstrasi dari sumber listrik. Lalu, rapikan seluruh kabel dan letakkan di penempatannya. Pada percobaan kali ini dilakukan pengujian kontrol temperatur dengan menggunakan kontrol PID dengan variasi proporsional band 95% dan 100%. Perbandingan antara kedua grafik percobaan menunjukkan bahwa variasi nilai proporsional band memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kestabilan sistem kendali temperatur. Pada saat proporsional band 95%, sistem memiliki gain proporsional yang lebih besar sehingga pengontrol bertindak lebih tegas dalam meredam simpangan suhu. Hasilnya, pada set point 35 derajat maupun 45 derajat Celcius, temperatur dapat bergerak stabil menuju target dengan fluktuasi yang sangat minim. Sebaliknya, ketika nilai proporsional band dinaikkan menjadi 100%, sensitivitas pengontrol justru berkurang sehingga respons sistem menjadi kurang peka terhadap perubahan error. Hal ini terbukti pada grafik proporsional band 100% yang menunjukkan adanya ketidakstabilan berupa lonjakan suhu awal atau overshoot yang cukup ketara sebelum akhirnya sistem perlahan-lahan konvergen menuju kondisi tunak atau steady state. Selanjutnya, dengan nilai perbedaan proporsional band 95% dan 100% sangat memengaruhi kecepatan heater dalam mengejar ketertinggalan suhu variabel proses. Dengan proporsional band 95%, sistem menunjukkan waktu respon time yang lebih cepat dan efisien, terutama saat terjadi lonjakan ketika set point dinaikkan dari 35 derajat ke 45 derajat Celcius. Kurva temperatur naik secara linear dan presisi tanpa menyisihkan celah offset yang besar. Namun, ketika nilai proporsional band diperlebar menjadi 100%, daya kerja heater melandai karena aksi kontrol yang dihasilkan terlalu longgar. Akibatnya, kurva kenaikan suhu menuju 45 derajat Celcius membutuhkan waktu penyesuaian yang lebih lama, di mana sistem harus mengandalkan akumulasi aksi integral untuk benar-benar menghilangkan sisa error agar temperatur pas dengan targetnya. Kesimpulannya, sistem dengan proporsional band 95% memberikan kontrol temperatur yang lebih optimal, lebih responsif, dan lebih minim overshoot pada kedua set point yang diberikan, dibandingkan dengan proporsional band 100%.